Baik, selamat datang kembali di channel Padepokan IT Coach. Pada tutorial kali ini saya akan bahas tentang feature data validation di Excel. Jadi feature ini berfungsi untuk memvalidasi data, biasanya berbentuk list ya. Seperti contoh seperti ini. Ini saya udah buat data validation. Jadi di sini ada tabel kegiatan pelatihan komputer. Di sini ada kegiatannya apa ya. Misalnya contoh pelatihan komputer dasar Microsoft Office. Nah, ini masuknya ke kelas mana? Misalnya saya pilih di sini kelas basic ya. Nah, seperti ini. Nah, ini disebutnya adalah data validation list. Jadi ada datanya. Sebelumnya kalau sebelum dibuat data validation kan seperti ini. Jadi tidak bisa dipilih datanya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Untuk data seperti ini kita buat dari awal ya. Data validation yang sudah ada saya coba clearkan dulu. Jadi masuk ke caranya di blok untuk mengclearkannya, masuk ke menu data dan pilih data validation, dan nanti di sini pilih data validation clear aja ya. Oke, kita hapus dulu. Jadi caranya kita blok selnya yang akan dibuat data validation, masuk ke menu data, kemudian kita pilih di sini adalah data validation. Nah, kemudian di menu data validation kita pilih setting di sini, pilih list. Di menu source nanti kita isikan saja. Misalnya contoh tadi ada 3 level ya. Ada basic, kemudian ada intermediate, kemudian satu lagi ada advance. Nah, diperhatikan di sini. Jadi jika ada 3 pilihan berarti kita diakhiri dengan koma ya. Jadi kalau misalnya settingannya mengikuti settingan regional di bahasa Indonesia biasanya titik koma. Jadi diperhatikan juga di sini apakah menggunakan koma atau titik koma. Kemudian settingan komputer saya di sini English. Oke, setelah masuk ke sini kita cek dulu ya, kita oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul gitu. Data validation-nya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika ada yang menginput datanya itu misalnya seperti ini ya. Saya ngasal datanya. Nah, di sini ada kotak dialog yang memberikan message. Misalnya data harus dipilih sesuai pilihan. Nah, ini kita tambahkan lagi. Jadi kita edit data validation yang telah kita buat. Nah, masuk ke menu error alert. Di sini kita isikan data validation-nya, misalnya data harus dipilih sesuai list ya. Ditanya kita kasih error. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, jadi ketika nanti ada yang menginput sembarang, nah, di sini akan muncul data harus dipilih sesuai list yang ada. Oke, nah itu cara yang pertama bagaimana kita membuat data validation. Nah, saya akan tunjukkan cara yang keduanya ya untuk membuat data validation. Caranya hampir sama, hanya yang kedua ini caranya kita tidak mengetikkan seperti tadi, tapi dengan cara langsung menunjuk ke sel tertentu ya. Jadi contoh misalnya di sini saya bikin dulu misalnya sel ininya ya, atau ke sini ya. Nah, misalnya ke sini lah. Masuknya ke sini. Jadi supaya supaya tidak membuat tulisan, saya clearkan lagi di sini, masuk ke menu data validation. Oke, clear. Jadi caranya hampir sama, blok lagi di sini, masuk ke menu data, kemudian kita pilih data validation.
Oke, kemudian nanti kita pilih di sini adalah list. Nah, di menu source-nya nanti tinggal isikan ke selnya ya. Jadi source-nya nanti kita isikan langsung ke selnya di sini blok. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti outputnya adalah tampilannya seperti ini. Jadi tergantung source yang kita buat. Nah, kelebihan daripada teknik yang ini biasanya ketika ada perubahan di sini, misalnya ini saya hapus ya. Nah, nanti dia akan otomatis mengikuti ya. Jadi tergantung source-nya yang kita edit. Edit. Ya, seperti itu. Jadi ini datanya sudah ada. Jadi silahkan teman-teman mau memilih menggunakan cara seperti apa. Jadi kalau saran saya kalau datanya sudah banyak listnya, lebih baik menggunakan teknik yang kedua ya, data validation-nya. Seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih telah menonton channel Padepokan IT Course. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Salam Padepokan IT Course.